2 bulan cerai, menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Begitu pahit kisahku. Aku seorang suami yang sudah menikah 5 tahun dengan mantan istriku. Ya, kami sudah bercerai sekarang. Kami bercerai karena orang ketiga. Awal bertemu dengan mantan istriku dulu saat kami sama-sama bekerja di sebuah minimarket. Kami satu toko dan akhirnya saling jatuh cinta. Dan hubungan kami pun ingin ke jenjang yang lebih serius. Memang umur kami masih sangat muda waktu itu, tapi aku sangat yakin pada istriku waktu itu, sehingga aku mantap untuk menikahinya. Saat itu istriku masih karyawan kontrak, jadi tidak boleh menikah, sehingga dia harus resign. Aku pun menghidupi istriku dari uang gaji kerjaku di sana. Gajiku saat itu 4 juta per bulan. Aku berpikir uangku cukup. Kami memang masih mengontrak waktu itu. Lebih tepatnya, masih menyewa kos-kosan dengan harga 300.000 satu bulan. Namun karena aku sudah menikah dan hidup berdua, harga kos-kosan naik jadi 500.000 satu bulan. Ya, aku berpikir uangku akan cukup untuk kami sehari-harinya. Tapi ternyata setelah menikah, aku baru tahu sifat asli istriku itu. Dia orangnya suka belanja hal-hal yang tidak penting sekalipun. Dia hobi sekali membeli barang-barang baru, bahkan seminggu bisa beberapa kali, sehingga uang dariku selalu kurang saja. Karena hal itu, kami sering bertengkar, tapi aku berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Aku kerja sampingan. Setelah pulang kerja, aku mengojek online supaya bisa mendapat uang tambahan, agar istriku tak kekurangan uang dan bisa memenuhi gaya hidupnya yang suka belanja itu. Aku sebagai suami selalu berusaha membahagiakannya, meskipun belum bisa semewah dan semahal yang diharapkan. Tapi aku tetap berusaha. Meskipun sehari aku bisa mendapat uang tambahan 50-100 ribu. Tapi ya tentu uang itu akan habis dengan cepat, sebab gaya hidup belanjanya semakin lama semakin mengkhawatirkan. Dia tidak bisa mengontrol lagi, apalagi belanja online. Setiap hari ada saja yang dia check out. Aku benar-benar stres, tapi aku berusaha memahami agar istriku tidak merasa menikah denganku hidupnya tidak bahagia. Aku ingin sekali membahagiakannya. Apapun aku lakukan agar istriku bahagia dan rumah tanggaku tetap bertahan sampai kapanpun. Demi menambah penghasilanku lagi, aku jualan pulsa kepada teman-temanku. Aku promosi ke sana kemari lewat online agar banyak yang membeli pulsa padaku, sehingga aku bisa mendapatkan tambahan uang. Karena kerjaanku yang sangat banyak, aku jadi kurang tidur dan kurang istirahat. Badanku selalu lelah. Ketika aku ingin dipijati oleh istriku, dia tidak mau. Alasannya dia capek seharian. Padahal semua pekerjaan rumah aku yang mengerjakan, sedangkan dia hanya asik makan tidur dan belanja online. Tapi ya sudahlah, aku sebagai suami harus bisa melakukan semuanya. Tidak apa, aku ingin istriku bahagia dan nyaman hidup bersamaku, karena aku sangat mencintainya. Kupikir hal itu cukup. Apa yang aku lakukan sudah cukup bagiku. Dan aku berpikir istriku juga akan menerima semuanya dan dia akan setia padaku. Tapi ternyata tidak. Di sela-sela kesibukanku bekerja, dia malah berpikir aku tidak memperhatikannya. Padahal setiap kali ada waktu luangku, aku selalu berusaha memperhatikan istriku, mendengarkan ceritanya, menanyakan kesehariannya. Tapi dia masih menganggap aku terlalu sibuk. Aku sibuk seperti ini ya karena aku ingin mendapatkan banyak uang supaya bisa memenuhi gaya hidupnya itu. Tapi dia tidak mau mengerti dan tidak mau bersyukur. Dia malah ketahuan selingkuh.
Aku mengetahui itu dari HP-nya. Tak sengaja saat aku selesai mandi, dia sedang asik bermain ponsel. Aku tak sengaja melihat ada emoji love-love di HP-nya. Aku curiga, lalu aku menyelidikinya. Saat dia tertidur, aku berusaha membuka kunci HP-nya. Untunglah bisa. Dan benar, semua bukti perselingkuhannya ada di HP itu. Mereka ternyata tak hanya sekedar chatting, tapi sudah beberapa kali jalan. Bahkan, istriku itu tak segan membawa selingkuhannya itu ke kosan. Aku mendapatkan laporan dari pemilik kosan yang merasa kalau istriku suka memasukkan laki-laki. Tapi pemilik kosan tidak berani menegur karena dia takut kalau itu hanya saudaranya. Tapi aku yakin itu pasti selingkuhannya, sebab aku tak memiliki saudara di dekat sini dan ingin menginap. Istriku juga sebaliknya, dia tidak pernah cerita. Kalau itu saudara, pasti dia akan cerita padaku. Demi membuktikan kecurigaanku selama ini, aku berbohong pada istriku. Aku berkata padanya kalau aku akan ngojek sampai tengah malam dan bisa pulang lewat dari jam 12 malam. Aku berharap malam itu aku bisa menangkap basah mereka. Aku lalu bersembunyi di dekat kosanku. Aku berusaha mengintai apakah ada laki-laki yang datang ke kosanku malam itu. Tak berapa lama setelah aku menunggu, datanglah seorang laki-laki menggunakan sepeda motor. Aku memperhatikan dari jauh. Ternyata benar, laki-laki itu adalah tamu istriku. Dia masuk ke dalam kosanku dan disambut dengan mesra oleh istriku. Aku benar-benar panas sekali. Tak menunggu lama, aku langsung mendatangi dan mendekati kosanku. Kudobrak pintunya. Mereka berdua terkejut. Aku lalu marah sekali pada istriku. Aku begitu murka, tak kusangka semua yang aku lakukan, pengorbanan yang aku lakukan tak dianggap oleh istriku. Dia malah selingkuh dengan laki-laki lain. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung menceraikannya. Dan aku mengurus surat perceraianku di pengadilan. Aku benar-benar kecewa dan marah sekali. Rasa cintaku yang begitu dalam dibalas dengan pengkhianatan sekeji ini oleh istriku sendiri. Kuusir istriku itu dari kosan. Aku benar-benar muak dan kecewa sekali. Aku juga datang ke rumah orang tuanya. Aku ingin mengembalikannya dengan baik-baik. Aku juga menceritakan tentang perselingkuhannya. Tapi tak kusangka mertuaku malah berkata, kalau anak saya lebih bahagia dengan selingkuhannya itu, ya biarkan saja. Kamu tinggalkan saja dia. Gampang kan? Gak usah ribet. Silakan kamu pergi dari sini. Kamu bukan menantu saya lagi. Dan saya akan menikahkan anak saya dengan selingkuhannya itu. Sudah, pergi sana. Mertuaku malah mengusirku. Aku hanya bisa terdiam mendengar jawaban mereka. Tak kusangka ternyata mertuaku setuju dengan perselingkuhan anaknya. Benar-benar tidak habis pikir aku. Setelah 2 bulan kami bercerai, aku mendengar kabar kalau mantan istriku itu sudah menikah lagi. Padahal kalau dalam Islam masa idah seorang wanita itu 3 bulan. Ini baru 2 bulan kurang dia sudah menikah lagi dengan lelaki lain. Aku benar-benar tidak menyangka. Untunglah aku cepat menceraikannya. Dia bukan wanita yang baik untukku. Lebih baik aku sendiri daripada memiliki istri tapi tidak bisa menjaga harga dirinya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.